Halo Sob Viewers, welcome back to my channel The Hobbyist Julianto. Oke brother, jadi pada kesempatan kali ini kita kembali akan tebar-tebar racun lagi mamen. Dan hari ini di hadapan saya sudah ada satu buah reel Captain Enigma. Untuk Captain Enigma ini ada di kelas Captain Classic bro, untuk brand Captain. Dan sebelum kita mulai unboxing, ada baiknya kita kopi dulu mamen. Mantap bro. Oke. Jadi dalam pembelian untuk reel Captain Enigma ini, reel ini dikemas di dalam kemasan standar dari Captain, dan dalam pembeliannya di sini kita mendapatkan satu buah reel Captain Enigma, bro. Nah, kemudian di sini ada spare part. Ini ada clicker wire dan juga ada washer untuk di atas clickernya, mamen. Dan sudah tidak apa-apa lagi di dalam kotaknya. Dan dalam pilihan pembeliannya kita ditawarkan dengan 4 size aja yang berada di ukuran 1000, 2000, 3000, dan 4000. Dan yang di tangan saya ini yang ukuran 1000-nya, mamen. Jadi pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas fokus di ukuran 1000 aja, bro. Jadi saya nggak tahu sih akan ada perbedaan nggak dengan spesifikasinya di ukuran yang lain, bro. Oke, mamen. Jadi pertama-tama yang akan kita lakukan adalah kita akan cek fisik dulu untuk Captain Enigma ini, mamen. Di bagian bodi untuk reel ini menggunakan bahan standar grafit, bro. Dan untuk bodinya ini pada bagian reel arm, di sini dia menggunakan tipe yang solid, tidak ada bolongan. Jadi di sini akan menambah kekuatan dari reel armnya. Dan untuk bentukan reel armnya ini, dia sudutnya ekstrim ke belakang, mamen. Di sini dia akan menambah fondasi kekuatan dari reel arm reelnya ini. Dan jika kita pasang ke joran dan kita tekan-tekan untuk jorannya, ini masih ada pergerakan, bro. Tapi untuk tingkat kekakuannya udah lumayan bagus ini. Tidak seperti standar grafit biasa, ini udah lumayan rigid, mamen. Kemudian di bagian rotor juga dia menggunakan bahan grafit, dan untuk tingkat kekakuan rotornya di sini udah bagus, bro. Nah, ini udah kaku untuk sebuah bahan grafit, ini udah kaku, mamen. Dan untuk jeda baliknya, di sini kalau saya tekan-tekan kayak gini, ini udah 0 jeda, bro. Ada space-nya tipis sekali, nggak akan berpengaruh ke mekanisme. Tapi ini bisa terhitung udah 0 jeda, membuktikan bahwa untuk one way pada reel ini sudah bekerja dengan baik. Dan untuk one way sistemnya, dia masih menggunakan switch pada bagian lower bodinya di sini, mamen. Di bagian handle di sini dia menggunakan handle berbahan metal dengan tipe two-piece. Di bagian knob dia menggunakan flat bar berbahan rubber di sini untuk lapisannya, mamen. Dan untuk knobnya ini dia menggunakan sistem klem, bro. Jadi dia tidak bisa dibongkar pasang. Dan kemudian untuk pemasangan handle dia menggunakan sistem screw in handle, di mana tipe pengunciannya dia belum quick lock, bro. Jadi pada saat handle ini udah padat segini, dia bisa digerekin lagi, bro, diputar lagi, mamen. Jadi saran saya pada teman-teman semua, kalau dia udah mentok di sini, kalian tambahin aja segini. Udah, jangan diputar-putar lagi, karena nanti akan beresiko terjadinya kerusakan pada bagian drat, entahkah di drive gearnya ataukah di bagian lower handle-nya, mamen. Kemudian di sini untuk tingkat kepresisian masih ada pergerakan, tapi ini normal, mamen. Untuk oblak nggak ada oblak. Kemudian untuk handle-nya ini juga dia menggunakan sistem interchangeable. Dia bisa dipasang di sebelah kiri railnya, dan juga dia bisa dipasang di sebelah kanan railnya. Di bagian spool untuk reel ini menggunakan bahan metal, mamen. Dan untuk bibir spoolnya di sini dia menggunakan tipe V-shape. Di bagian tutup spool ini udah normal, bro, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu ceper juga. Dan kemudian untuk tempat penampungan mainline-nya di sini dia menggunakan tipe yang reguler. Dan di sini kalau saya hitung untuk ukurannya, ini memiliki lebar kurang lebih di 15,22 mm, dan untuk dalamnya itu kurang lebih ada di sekitar 6,5 mm, mamen. Kemudian di bagian tutup spool dia sudah disupport dengan karet seal untuk pertahanan airnya di sini. Dan untuk spoolnya ini dia belum disupport dengan ball bearing support, mamen. Tuh, masih kosong. Di bagian drag system dia menggunakan 2 buah key washer berbahan metal dan 2 buah drag washer berbahan felt. Dan untuk max drag pada reel ini yaitu di 8 kg. Di bagian bell wire di sini dia menggunakan bahan metal, bro. Dan untuk ukurannya ini dia termasuk gede untuk ukuran 1000. Bell wire-nya menggunakan tipe two-piece, ada sambungannya. Di bagian bell arm menggunakan bahan grafit, dan di bagian assembly ini menggunakan bahan metal yang sekaligus berfungsi sebagai rotor balance nantinya, mamen. Dan untuk bukaan bell wire-nya pada saat dibuka, nah sudutnya seperti ini, bro.
Dan sekarang kita akan mulai untuk melakukan tes sederhana aja terhadap mekanisme-mekanisme dasar yang ada pada reel ini. Pertama-tama di bagian rasio menggunakan rasio berskala 5.2/1. Akan langsung kita cek. Kita mulai dari sudut sini, men. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah bener banget untuk rasionya di 5.2/1. Kemudian untuk crank feel pada reel ini terasa smooth, men. Nah, ini ciri khas banget untuk brand Captain ini, entahkah itu reel murah ataupun reel premium mereka, itu untuk crank feel-nya enak, bro. Nah, cuman di sini ada sedikit di bagian handle-nya ini karena dia menggunakan as ini ya, yang diklem. Jadi di sini terasa agak ada sedikit seret sih, tapi mungkin ini karena masih baru, men. Nanti seiring pemakaian dia akan hilang dengan sendirinya. Kemudian untuk perputaran kosongnya, nah di sini udah balance, bro. Untuk rotornya ini udah berputar, nggak ada lagi feel geol-geolnya, udah mantep ini. Di bagian spool capacity, di sini akan saya bacain. Jika kita menggunakan mainline dengan diameter 0,24 mm itu masuk 160 meter, 0,28 mm masuk 130 meter, dan 0,33 mm itu masuk 110 meter. Oke, bro, jadi di sini saya berhasil memasukkan 150 meter, PE berukuran 0,20 mm atau sekitar PE 1,5, bro, ke dalam reel Captain Enigma berukuran 1000 ini. Dan di sini untuk hasil spoolingnya bagus sekali, bro. Ini rata, men. Tidak ada penumpukan sama sekali. Dan untuk hasil lilitan mainline-nya pun di sini terlihat sangat rapi banget, men. Di bagian clicker dia menggunakan clicker dengan tipe saltwater atau advanced drag clicker. Dan di sini untuk clicker wire-nya dia menggunakan tipe yang pipih. Dan untuk housing clickernya dia menggunakan bahan seng yang ditanam di bagian dasar spoolnya. Dan kalau saya tes untuk kinerja dari clicker soundnya ini pada saat tension drag-nya ini kita kosongin, bro. Nah, di sini kalau kita putar, terasa untuk tendangan di clicker wire-nya itu cukup kuat menekan bagian spoolnya, housing clickernya, hingga di sini akan menghasilkan suara clicker yang lumayan kencang ya, bro ya. Jadi di sini kalau saya kasih nilai nih dari 1 sampai 10, saya bisa kasih nilai di sekitar 7,5 sampai 8 untuk suara clicker sound yang dihasilkan oleh reel Captain Enigma ini. Dan sekarang akan kita dengar langsung untuk suara clickernya, men. Di bagian line roller untuk reel ini menggunakan bahan stainless steel, dan untuk line rollernya ini udah disupport dengan satu buah ball bearing dan satu buah bushing di sini. Dan untuk ball bearing yang digunakan di sini adalah ball bearing dengan tipe terbuka, men. Jadi untuk ball bearing dengan tipe terbuka ini kalian wajib untuk meletakkan grease di bagian sini, men. Nah, ini untuk menjaga agar bagian bola-bola dalamnya ini tidak gampang terkena air nantinya, men. Dan untuk line rollernya ini udah saya cek tadi pada saat mainline bergerak lambat, cepat, ataupun tersendat-sendat. Untuk line rollernya sudah memberikan reaksi yang baik, bro. Dan walaupun untuk reel Captain Enigma ini berada di kelas low end, men, tapi untuk reel ini dan untuk semua reel low end saat ini yang ada di pasar Indonesia, terutama dari brand lokal, itu udah menjadi standar wajib ya, harus memiliki sistem pertahanan air atau shield water resistant. Untuk Captain Enigma ini sendiri ada beberapa titik, men. Yang pertama ada pada bagian tutup spool. Nah, di sini ada karet seal-nya, kemudian di bagian rotor nut. Nah, ini juga udah dibungkus dengan karet seal, bro. Kemudian di bagian AC cap dan juga sambungan handle, di sini juga udah ada karet seal-nya, men. Untuk berat Captain Enigma yang berukuran 1000 yaitu di 230 gram. Nah, jadi untuk reel Captain Enigma ini keluarnya sih udah agak lama, men. Saya kurang tahu pasti ya, itu di 2023 atau 2024. Yang pasti sih bukan tahun ini, men. Dan untuk reel ini, walaupun dia keluarannya udah lama, tapi ini untuk spesifikasinya masih masuk ke kelas standar lah. Walaupun sekarang di standar harga 200-an ribu itu udah mulai dibombardir ya oleh beberapa brand dengan standar-standar dari mereka yang nantinya pun saya rasa standar ini akan merubah standar pasar reel low end di range harga 200 hingga ke 300 ribu, men. Dan ya bakal akan ada persaingan ketat lah di situ. Dan saya tetap menunggu untuk debut terbaru dari brand Captain ini, karena rata-rata tuh semua brand lokal kita 2025 ini udah mengeluarkan produk baru.
dan saya belum ada dengar dari Captain itu mengeluarkan produk baru. Saya penasaran produk apa yang akan dikeluarkan Captain, inovasi terbaru apa yang mereka hadirkan nantinya, dan gebrakan apa yang akan mereka berikan ke pasar Indonesia untuk memviralkan produk mereka, men. Kita tinggal tunggu aja. Oke, jadi untuk Real Captain Enigma ini akan cocok kita gunakan untuk bermain yang pasti di kelas kolaman, men. Di semua series itu udah oke banget, udah rekomendasi banget untuk bermain casting. Oke. Kemudian selain daripada itu untuk mancing dasaran, bro. Kemudian jigging, kemudian bermain rock fishing, kemudian pasiran, ini juga bisa digunakan, men, untuk reel ini. Untuk PE yang cocok di ukuran 1000 ini kita bisa isi PE sekitar PE 1 hingga ke PE 2 ini pas banget, bro. Kemudian untuk joran yang cocok untuk reel ini itu ada di kelas 2 sampai 6 lbs dan juga sampai ke 410 lbs. 817 sampai 1020 ini masih oke banget, bro, masih cocok banget. Dan untuk spot, reel ini didesain untuk bermain di kelas freshwater kalau dari Captain-nya, bro, karena Captain ini mereka memang nggak pernah neko-neko sih tentang masalah standarisasi sebuah reel SW ataupun FW. Mereka kalau SW ya SW, FW ya FW, men. Mereka nggak pernah meletakkan kalau standarnya bagi mereka belum SW, ya udah FW aja gitu, bro. Tapi kalau kalian mau ajak reel ini bermain di saltwater, itu sah-sah aja, men. Yang penting dengan perawatan yang baik dan intensif, saya rasa reel ini akan pasti awet selalu digunakan. Oke, bro. Untuk reel Captain Enigma ini bandrol di range harga di sekitar 200-an ribu aja, bro. Di sekitar harga 220 hingga 240 ribu tergantung dari ukurannya. Dan untuk link pembelian kalian bisa cek aja langsung ke Captain officialnya atau di deskripsi saya juga ada linknya, men. Dan di video ini juga ada linknya. Dan sampai di sinilah untuk videonya kali ini. Buat kamu yang suka sama video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu saya share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa salam satu hobi dalam lensa.